Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Sahabat suamiku yang berselingkuh, karya Resti Anjaya. Ada kalanya ketika seorang manusia jatuh ke dalam luka yang paling dalam, ia kehilangan kepercayaan kepada siapapun, dan yang lebih parahnya, dia juga kehilangan kepercayaan pada Tuhannya. Dia ingin ditolong, tapi tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Semua orang mengkhianatinya, merendahkannya, bahkan mempermainkannya, membuatnya memendam luka dan dendam kesumat yang teramat dalam. Mungkin inilah yang aku rasakan saat ini setelah mengetahui suamiku berselingkuh. Bahkan sampai menikahi selingkuhannya. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku menghalalkan segala cara untuk membalas rasa sakit hatiku. Sekarang korban pertama, yaitu ibu mertuaku, harus meninggal secara tragis karena dia telah membiarkan Mas Yogi menikah lagi. Sementara itu, pemakaman ibu mertuaku berlangsung haru. Dilihat dari wajah ibu yang gosong, banyak dari kerabat yang mengatakan kalau ibu meninggal karena guna-guna. Aku harus tetap bersikap tenang agar semua orang tidak curiga. Terus terang saja hati ini masih didominasi oleh kebencian. Selain melayat, banyak juga tetangga yang berbisik-bisik menggosipkan pernikahanku. Karena pada saat mereka datang ke rumah, mereka melihat Novi yang perutnya sudah mulai kelihatan besar. Kamu yang sabar ya, Cip, kata bulan tetanggaku yang melihat Novi yang menggandeng Mas Yogi di hadapan banyak orang tanpa memperdulikan perasaanku. Aku hanya membalasnya dengan senyuman pilu. Banyak tetangga yang merasa iba padaku, terutama ibu-ibu yang mungkin bisa merasakan bagaimana sakitnya berada di posisiku. Ami, temanku yang waktu itu memberitahu perselingkuhan Mas Yogi, pun datang ke rumah untuk melayat sekaligus menemuiku. Aku pun berbincang-bincang dengan Ami sambil menggendong Dava. Sejak Mas Yogi menikah lagi, dia jarang sekali menggendong Dava. Dia lebih sering menghabiskan waktu bersama istri barunya. Cit, kenapa kamu masih saja bertahan? Kenapa kamu gak cerai saja sama Yogi? Aku aja sakit banget ngelihat mereka, apalagi kamu yang mengalaminya, kata Ami. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang, Mi. Saat ini anakku masih kecil. Aku juga tidak punya orang tua. Aku bingung kalau aku berpisah dengan Mas Yogi, bagaimana aku menjalani hidup, jawabku. Kamu masih muda, Cit. Kamu juga cantik. Aku yakin kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada Yogi, kata Ami menyemangatiku. Aku terdiam memikirkan perkataan Ami. Sekarang aku bingung, apakah harus memulai hidup baru atau kembali meneruskan balas dendamku. Tapi jika aku berhenti di sini, rasanya semuanya percuma, karena orang yang sangat menyakitiku masih hidup baik-baik saja. Aku tidak bisa menerima kalau Mas Yogi dan Novi berbahagia di atas penderitaanku. Di sisi lain, suasana duka dan berkabung menyelimuti keluarga mertuaku. Air mata membanjiri mata Mbak Mayang dan Mas Yogi. Mereka sepakat untuk menguburkan ibu di belakang halaman rumahnya. Sore ini, pemakaman ibu mertuaku berlangsung. Kerabat dekat dan keluarga mengantarkan almarhumah ibu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Hingga saatnya, pemakaman pun selesai dilaksanakan. Semua tetangga dan ustadz yang ikut memakamkan sudah pergi. Tinggal keluarga yang masih duduk di samping pusara almarhum ibu. Dengan air mata bercucuran, Mbak Mayang dan Mas Yogi mengusap nisan almarhum ibu. Sampai tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara kucing.
Seketika suara tersebut membuat kaget semua orang, dan semua menoleh ke sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya kami ketika melihat seekor kucing hitam yang melangkah di atas pusara almarhumah ibu. Astagfirullah, kucing hitam melangkahi kuburan, kata Om Danu kaget. Ya ampun, ada apa lagi ini? Kata Mbak Mayang semakin sedih. Kalian jangan panik, mungkin ini cuma kebetulan saja. Itu hanya kucing, tidak akan jadi masalah, kata Tante Rosi. Tapi Tan, rasanya aneh banget. Kematian ibu yang mendadak dan mengenaskan, lalu sekarang hal seperti ini terjadi. Aku yakin ada sesuatu yang janggal, kata Mas Yogi mulai curiga. Tiba-tiba saja semilir angin berhembus sedikit kencang, membuat suasana menjadi merinding. Sudah sebaiknya kita masuk ke rumah sekarang. Jangan mikirin aneh-aneh, karena tidak akan terjadi apa-apa, kata Om Danu. Malam ini kami tidur di rumah ibu menemani Mbak Mayang, karena semua orang sedang berduka. Aku ngerasa ada yang aneh dengan kematian ibu. Aku yakin ibu meninggal secara tidak wajar, kata Mbak Mayang memulai pembicaraan saat kami berkumpul di ruang tamu. Iya, tapi hal tidak wajar bagaimana? Apa mungkin ibu mengalami gangguan gaib? Semuanya masih belum jelas, kata Mas Yogi. Kalian jangan berpikiran seperti itu. Lebih baik sekarang kita doakan saja agar ibu kalian tenang di sana, kata Tante Rosi. Kita bicarakan ini besok saja. Sekarang kalian istirahat. Pasti kalian semua lelah, kata Om Danu. Kami pun beristirahat di kamar masing-masing. Dan seperti biasa, aku hanya tidur dengan Dava. Sementara Mas Yogi dengan Novi. Wanita itu selalu merengek tidak ingin ditinggalkan. Dan aku harus mengalah. Meskipun api kemarahan di dalam diriku terus menggebu-gebu. Aku mengumpat di dalam hati. Setelah semua ini selesai, tibalah giliran kalian yang akan menderita. Terus terang saja malam ini aku merasa takut karena ibu telah meninggal. Aku punya firasat kalau arwah ibu tidak akan tenang. Saat aku sedang berbaring memeluk Dava, tiba-tiba saja aku melihat ada sesuatu yang cepat lewat di depan kaca jendela kamar. Siapakah itu? Aku langsung mengambil selimut dan memejamkan mata. Namun bersamaan dengan itu, aku mendengar suara tangisan seorang wanita yang suaranya begitu menusuk dan membuat telinga berdenging. Seketika aku merasa gelisah dan takut. Malam ini pikiranku melayang, antara tidur dan tidak, antara sadar dan tidak. Sepertinya aku sekarang sedang berada di suatu tempat yang tidak kukenal. Ada beberapa orang yang saat ini terlihat. Mereka berdiri di sekitarku, namun tidak ada satupun yang menegur dan melirikku. Orang-orang ini berwajah pucat dan tanpa ekspresi sedikit pun. Ada yang berjalan bungkuk, anak-anak berlarian, dan wanita dengan berambut panjang. Aku celingukan dan hanya melihat ke sekeliling. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang datang menghampiriku dan mengulurkan tangannya. Ku tengok ke atas, wajahnya seram bercucuran darah. Mata yang hampir lepas dari tempatnya dan dengan menyeringai menampakkan giginya yang sudah tidak utuh lagi. Wanita itu tak lain adalah ibu mertuaku. Lepaskan aku, ucapnya dengan lirih. Dia menunjuk sebuah kantong plastik berwarna hitam yang isinya sudah tidak asing lagi. Isinya adalah buhul tempat dukun itu menyimpan sihir yang menyebabkan kematian ibu. Namun karena ibu mertuaku menampakkan wajah yang sangat menyeramkan, aku pun berteriak sekuat tenaga, meski teriakanku tidak terdengar. Aku menutupi wajahku dengan kedua tanganku, mencoba menghindari uluran tangan ibu mertuaku. Keringat dingin bercucuran, sampai akhirnya aku tersadar bahwa itu hanya mimpi. Aku bangun dengan nafas yang tersengal-sengal, seolah mimpi itu seperti nyata. Apa arti dari mimpi itu? Apa mungkin arwah ibu mertuaku meminta agar aku melepaskan buhul yang telah menjeratnya? Menjelang mentari menyingsing, memancarkan aroma khas embun pagi dan basah, dedaunan menari indah diterpa hembusan angin pelan semilir.
membuka tirai dan jendela, lalu menghirup udara dingin di pagi hari. Menikmati pagi untuk kesekian kalinya, dengan sekarang menyandang sebagai status istri pertama yang tidak dianggap. Ada rasa sesak di dada saat mengingat hal itu. Tak ada lagi canda tawa di setiap pagiku saat kubuatkan suamiku kopi dengan sedikit gula, menghidangkan masakan makanan kesukaannya, atau menunggunya dengan setia saat pulang bekerja. Suami kesayanganku kini berubah seolah asing bagiku, karena hadirnya sosok orang ketiga yang sekarang menjadi istri barunya. Pagi ini semua keluarga masih ada di rumah ibu mertuaku. Kami memutuskan untuk menginap di sini sehari lagi untuk membantu Mbak Mayang menyiapkan tahlilan nanti malam. "Cit, beli sayuran di depan, lalu masak," kata Mbak Mayang. Semenjak ada Novi, mereka selalu saja memerintahku. Sementara Novi hanya berongkang-angking kaki, tidak pernah sekalipun membantu pekerjaan rumah. Aku pun pergi untuk berbelanja sayuran. Di sana sudah ada beberapa tetangga yang berkumpul untuk membeli juga. Cit, mau beli sayuran juga?" tanya Bu Marni. "Iya Bu," jawabku singkat. "Si Yogi tega banget ya. Kamu baru saja melahirkan, tapi dia malah menikah lagi," ucap Bu Ani memulai pembicaraan. Aku hanya tersenyum kecut menanggapinya. "Kamu kok sabar banget sih? Kalau aku pasti sudah kuhajar wanita itu," kata Bu Marni. "Iya, mau bagaimana lagi Bu? Anak saya masih bayi. Kasihan dia kalau saat ini saya harus berpisah dengan bapaknya." Lagi-lagi hanyalah itu jawaban yang terlontar dari mulutku jika orang lain bertanya. Padahal mereka tidak tahu bahwa di balik itu semua, aku sudah merencanakan hal yang lebih jahat untuk Mas Yogi dan Novi. Namun aku tidak akan berbuat gegabah jika harus melakukan itu dengan tanganku sendiri. Biarlah ilmu hitam yang menjadi jawabannya, agar aku tetap dipandang baik oleh semua orang, padahal aku dalang untuk penderitaan mereka nanti. Setelah membeli sayuran, aku kembali ke rumah lalu memasak di dapur. Saat aku akan mengambil air, tiba-tiba saja aku berpapasan dengan Novi dan Mas Yogi yang entah dari mana. Raut wajah Novi terlihat sedih dan marah, sementara Mas Yogi terlihat berusaha menenangkannya. Saat melihatku, wajah Novi terlihat semakin marah, lalu mereka masuk ke kamar. Terdengar suara keributan di kamar mereka. Karena penasaran, aku pun mengintip di balik pintu. "Pokoknya aku gak mau tahu Mas. Aku mau kamu menceraikan Citra. Aku sakit hati Mas Dina sebagai perebut suami orang terus," kata Novi sambil menangis. Mendengar hal itu, aku semakin menajamkan pendengaranku. Kurang ajar. Bisa-bisanya dia menyuruh Mas Yogi menceraikan aku. Aku harus segera melakukan sesuatu untuk membungkam mulutnya yang kurang ajar itu, umpatku di dalam hati. Lihat saja apa yang akan kulakukan nanti. Dendam di hatiku semakin membara saat ku dengar Novi meminta Mas Yogi untuk menceraikanku. "Kamu yang sabar ya Nov, jangan dengarkan orang lain," kata Mas Yogi mencoba menenangkan Novi. "Tenang gimana maksud kamu Mas? Kupingku terasa panas saat tetangga lain mengatakan kalau aku pelakor. Pokoknya aku hanya ingin jadi istri sah kamu satu-satunya Mas, agar tidak ada lagi yang mengatakan aku seperti itu," kata Novi bersikeras. "Tapi Citra itu baru melahirkan anak aku. Kasihan kalau aku harus menceraikannya begitu saja. Lagi pula, sekarang kan Citra sudah tidak keberatan kalau aku menikahi kamu," jawab Mas Yogi. "Oh, jadi kamu tidak mau menceraikan Citra? Jadi kamu lebih memilih dia daripada aku?" kata Novi meninggikan suaranya. "Bukannya begitu, tapi..." Sudahlah Mas, kalau kamu gak mau menceraikan Citra, aku mendingan pulang saja ke rumahku," ancam Novi. Jangan, baiklah, aku akan turuti permintaan kamu. Tapi aku mohon jangan sekarang. Nanti kalau anak kita sudah lahir, aku akan segera mengurus surat perceraianku dengan Citra. Lagi pula sekarang ibu baru saja meninggal. Keluargaku masih berduka," kata Mas Yogi. Emosiku semakin memuncak saat mendengar jawaban dari Mas Yogi yang akan menuruti permintaan si wanita jalang itu. "Citra!" Terdengar suara Mbak Mayang berteriak memanggilku dari arah dapur. Aku mencoba untuk menetralisir kemarahanku dan bergegas pergi ke dapur.
Kamu tuh dari mana sih, Cit? Mbak tunggu dari tadi kok lama, tanya Mbak Mayang. Aku duduk dulu sebentar, Mbak. Aku lelah, jawabku. Lelah habis ngapain? Kamu kan seharian di rumah, kayak habis kerja aja, ucap Mbak Mayang dengan sinis. Memang aku diam di rumah, Mbak. Tapi kan semua pekerjaan rumah aku yang mengerjakan. Belum lagi Dava kan masih bayi. Setiap tengah malam aku harus terbangun karena menyusui. Halah, alasan saja, kata Mbak Maya. Tinggal di rumah ini rasanya aku seperti tidak ada harga dirinya. Seandainya waktu bisa diputar lagi, aku pasti tidak akan sudi menikah dengan pengkhianat dan keluarganya yang menyebalkan itu. Ketika sedang memasak, pikiranku terasa sangat kacau. Aku sedang berpikir keras untuk segera membuat Novi dan Mas Yogi merasakan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Bagaimanapun caranya, aku akan menemui dukun itu lagi dan membuat Novi dan Mas Yogi menderita seperti ibu mertuaku. Bahkan lebih dari itu, aku tidak akan melenyapkan mereka, tapi aku akan membuat hidup mereka lebih menderita dari kematian. Saat aku sedang menyiapkan makanan yang baru saja matang di dapur sendirian, Novi datang menghampiri. Mendingan sekarang kamu siap-siap, karena tidak akan lama lagi Mas Yogi akan menceraikanmu, kata Novi sambil tersenyum mengejek. Apa kamu yakin? Tanyaku sambil tersenyum sinis. Melihat hal itu, emosi Novi terpancing. Tentu saja setelah anakku ini lahir, aku akan pastikan kamu dan anakmu itu akan dibuang jauh-jauh dari sini, ucapnya. Benarkah? Silakan saja kalau bisa, kataku sambil berlalu meninggalkannya sendirian. Hei Citra, awas aja ya kamu, teriak Novi. Aku tidak mendengarkannya lalu masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Aku harus memutar otak untuk segera pergi ke rumah dukun itu untuk menyantet pelakor sialan sekaligus dengan lelaki yang tidak tahu diri itu. Aku langsung mengirimkan pesan pada anak buah dukun itu dan mengatakan semua tujuanku sekaligus menanyakan syarat apa saja yang harus aku bawa nanti ke sana untuk dijadikan media objek santetnya. Tak butuh waktu lama, balasan pesan dariku langsung terkirim. Dia mengatakan kalau aku harus membawa rambut dan pakaian mereka serta mahar yang harus dibawa sekitar 15 juta. Aku berpikir keras bagaimana caranya aku mendapatkan rambut Novi dan Mas Yogi tanpa harus mereka curigai. Masalah pakaian adalah hal yang mudah bagiku, karena dengan gampang saja aku bisa mengambilnya dari jemuran. Tapi kalau rambut, bagaimana caranya? Uang tabunganku pun hanya tersisa 10 juta. Bagaimana aku mendapatkan sisanya? Aku mengirimkan pesan pada Penti untuk meminjam uang padanya, agar aku bisa membayar dukun itu. Penti pun membalas pesanku dan bersedia meminjamkan uang kepadaku. Tinggal rambut mereka yang belum aku dapatkan. Aku harus segera mendapatkannya sebelum Mas Yogi menceraikanku. Aku tidak ingin pergi sebelum menyaksikan mereka mendapatkan balasannya. Tapi bagaimana caranya aku mengambil rambut mereka? Setelah mendengar syarat untuk melakukan santet itu, aku harus berpikir keras untuk mendapatkan rambut Mas Yogi dan Novi. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa mendapatkannya. Sudah kepalang tanggung bagiku untuk melakukan dosa ini. Aku tidak akan berhenti, apalagi setelah mendengar percakapan mereka tadi siang yang seenaknya merencanakan akan membuangku bagaikan sampah. Sebelum hal itu terjadi, justru aku yang akan menyingkirkan mereka, sampah yang sebenarnya. Hari sudah malam. Setelah acara tahlilan digelar, kami bersiap untuk beristirahat. Aku langsung menghampiri Mas Yogi. Mas, malam ini kamu harus tidur denganku, kataku. Mata Novi langsung membeliak saat mendengar perkataanku. Dia sepertinya tidak suka, sementara Mas Yogi terlihat langsung melirik Novi seakan takut padanya. Tidak bisa, Mas Yogi harus tidur di kamarku, bantah Novi. Aku mohon Mas, hanya untuk malam ini saja. Bagaimanapun juga Dava adalah anak kamu. Pasti dia juga ingin tidur bersama ayahnya, kataku. Alah, itu cuma akal-akalan kamu saja kan. Lagian anak kamu itu kan masih bayi. Dia masih belum mengerti harus tidur dengan siapa, kata Novi.
Aku juga masih istrinya Mas Yogi, jadi aku berhak untuk meminta dia menemaniku kapanpun aku mau, balasku. Sudahlah sayang, cuma untuk malam ini saja kok. Aku janji, kasihan Dava, kata Mas Yogi pada Novi. Ya sudah, tapi ingat ya, cuma malam ini saja, ancam Novi. Akhirnya Mas Yogi pun tidur di kamarku malam ini. Aku sudah menyiapkan rencana untuk mengambil rambut Mas Yogi nanti malam setelah dia tertidur pulas. Kulihat waktu menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun bersiap untuk tidur. Dava sudah terlelap tidur. Aku hanya harus menunggu waktu yang tepat, kemudian menjalankan rencanaku. Aku berpura-pura tidur dan memejamkan mata. Suasana malam sudah terasa sangat hening. Aku mulai bergerak melihat Mas Yogi yang sedang berbaring di samping kiri ranjang kami. Matanya sudah terpejam. Sepertinya dia sudah tertidur. Aku harus berhati-hati untuk mengambil rambutnya. Dengan langkah perlahan, aku bangun dari tempat tidur. Aku mengambil gunting dan plastik yang sudah kusiapkan. Aku berjalan mengendap-endap mendekati Mas Yogi. Lalu setelah itu dengan sangat hati-hati, aku menggunting beberapa helai rambutnya, lalu memasukkannya ke dalam plastik. Kupandangi wajahnya yang terasa begitu memuakan saat ini. Aku kembali berjalan, lalu menyimpan rambut itu di dalam tasku. Kemudian aku memasukkan inisial pada secari kertas di dalam plastik itu, agar nantinya tidak tertukar dengan rambut milik Novi. Akhirnya, malam ini, aku bisa tidur tenang setelah mendapatkannya. Lalu besok aku akan memikirkan bagaimana caranya mendapatkan rambut Novi. Prang! Aku terperanjat bangun dari tempat tidur. Terkejut mendengar ada suara benda yang jatuh. Betapa terkejutnya aku saat membuka mata melihat ada sesosok wanita yang sedang berdiri di dekat pintu. Aku tak mengedipkan mata melihatnya. Dia membelakangiku dengan posisinya menghadap ke arah pintu. Rambutnya lurus pinggang dengan memakai baju putih menjuntai menutupi kakinya. Aku masih terpaku, mengedipkan mata kemudian mengusap-usap mataku. Siapa? Lidahku sangat keluh. Blas. Dia menghilang begitu saja dan seketika pandanganku berubah menjadi warna hitam. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala yang terasa sangat pusing. Kenapa akhir-akhir ini aku merasa sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata? Aku tidak boleh terlalu memikirkan hal ini. Saat ini aku harus tetap fokus pada tujuanku. Aku beranjak dari tempat tidur untuk menyiapkan sarapan untuk Mas Yogi dan Novi, meski kepalaku masih terasa pusing. Setelah selesai sarapan, Mas Yogi dan Novi bersiap untuk berangkat bekerja. Saat Novi sedang berdiri di depan rumah, aku menghampirinya, kemudian menjambak rambutnya sampai dia hampir terjungkal. Sontak saja dia berteriak kesakitan. "Kurang ajar, apa-apaan lo?" teriak Novi. Entah dapat ide dari mana, refleks aku menjambak rambut Novi untuk mendapatkan rambut miliknya. Plak! Novi menampar pipiku. Mendengar Novi berteriak, Mas Yogi keluar rumah. "Kamu kenapa, Nov?" tanya Mas Yogi cemas. "Ini Mas, dia tiba-tiba saja menjambak rambutku," kata Novi mengadu. "Kamu ini apa-apaan sih, Cit?" bentak Mas Yogi. Aku tidak menanggapi perkataan mereka lalu masuk ke dalam rumah begitu saja, karena aku tidak tahu harus menjawab apa. Novi mulai memainkan drama. Dia merengek dan menangis pada Mas Yogi, tapi aku tidak peduli. Yang terpenting bagiku saat ini adalah aku sudah mendapatkan rambut Novi. Besok pagi aku akan menemui dukun itu. Tidak lama lagi kalian akan segera merasakan hal yang menyakitkan yang tidak akan terbayangkan sama sekali. Aku pun langsung berlari memasuki kamar lalu mengunci pintu. Aku mengambil tas yang sudah kusiapkan, lalu memasukkan helaian rambut Novi yang sudah berhasil aku dapatkan setelah menjambaknya tadi. Lalu aku memasukkan helaian rambutnya ke dalam plastik seperti yang aku lakukan pada rambut Mas Yogi tadi malam. Tur. "Citra, buka pintunya!" Terdengar suara Mas Yogi berteriak sambil menggedor-gedor pintu. Nada suaranya sangat tinggi. Sepertinya dia marah besar padaku. Pasti ini karena wanita jalang itu telah mengadu padanya. Aku bergegas membereskan semuanya lalu membuka pintu kamar.
Wajah Mas Yogi terlihat memerah menahan amarah, sementara Novi terlihat menangis. "Citra, kamu kenapa menyakiti Novi, ha?" bentak Mas Yogi sambil mencengkram tanganku. Aku hanya terdiam sambil berusaha melepaskan cengkraman tangan Mas Yogi. "Jawab, Citra!" bentak Mas Yogi lagi. "Karena dia memang pantas mendapatkan itu, Mas," jawabku. "Tuh kan, Mas, si Citra itu sengaja ingin menyakitiku. Dia pasti ingin mencelakaiku. Aku sedang hamil, Mas. Bagaimana kalau tadi aku terjatuh lalu terjadi sesuatu pada anak kita?" rengek Novi. "Kamu sudah gila ya, Cit?" tanya Mas Yogi memelototiku. "Iya, aku memang sudah gila, Mas. Ini semua karena perbuatan kalian. Jambakan itu tidak berarti apa-apa dengan luka hati yang kamu berikan," kataku yang tanpa terasa air mata mengalir di pipiku. Mendengar hal itu, Mas Andi langsung terdiam. Mungkin dia menyadari maksud dari perkataanku. "Mas, kenapa sih kamu malah diam saja? Aku ingin kamu menghukum Citra. Dia sudah berani kurang ajar padaku," rengek Novi. "Dengar ya, Citra, kalau kamu sampai melakukan hal ini pada Novi lagi, Mas tidak akan segan-segan untuk memukulmu," ancam Mas Yogi sambil pergi dan menarik tangan Novi. Novi melihat ke arahku lalu tersenyum mengejek. "Sebelum kamu melakukan hal itu, aku duluan yang akan bertindak untuk menyakitimu," umbatku di dalam hati. Aku tidak akan menunda lagi keberangkatanku untuk menemui dukun itu. Aku akan berangkat hari ini juga. Aku menyiapkan semua syarat yang harus dibawa untuk menyantet mereka, termasuk rambut dan baju mereka. Aku membawa Dava pergi bersamaku, biar nanti Dava aku titipkan pada Penti ketika hendak menemui dukun itu. Setelah Novi dan Mas Yogi berangkat ke kantor, aku pun bersiap untuk berangkat ke Jawa Timur untuk menemui adikku sekaligus pergi ke rumah dukun itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih menggunakan transportasi umum, akhirnya aku sampai juga di kampung halamanku. Penti terkejut saat melihat kedatanganku. Aku memang sengaja tidak memberitahukannya terlebih dahulu bahwa aku akan datang hari ini. Penti bergegas beralih menggendong Dava saat melihatku. "Mbak kesini sama Dava? Ya Allah, kasihan banget. Pasti Dava kepanasan selama di perjalanan," kata Penti. Kami pun masuk ke dalam rumah, lalu duduk di kursi ruang tamu. "Iya, Pen. Mbak terpaksa membawa Dava karena tidak tahu harus menitipkannya pada siapa," jawabku. "Apa suami Mbak tahu kalau mau kesini?" tanya Penti. "Dia tidak tahu. Mbak sudah tidak tahan lagi. Hari ini juga Mbak akan membuat perhitungan padanya dan istri barunya itu," kataku geram. "Apa Mbak yakin akan meneruskan semuanya? Ini itu dosa besar, Mbak. Setiap malam aku tidak bisa tidur karena selalu saja memikirkan Mbak. Aku takut terjadi sesuatu pada Mbak," kata Penti. Mbak yakin dengan seyakin-yakinnya, apalagi setelah melihat sikap dan tingkah mereka yang semakin menjadi. Mbak sudah tidak sabar untuk melihat mereka mendapatkan balasannya, kataku. Penti pun gagal kembali mencegahku untuk melakukan santet kembali. Sore ini aku berangkat bersama teman Penti ke rumah dukun itu, karena Penti harus menjaga Dava di rumah. Sesampainya di sana, aku langsung dipersilakan masuk untuk menemuinya di dalam ruangan ritualnya. "Apa kamu sudah siap dengan konsekuensinya?" "Iya, saya siap, Mbak. Asalkan mereka harus sangat menderita, baru saya bisa puas." "Kamu yakin tidak akan menyesalinya?" "Tidak, Mbak." "Baiklah kalau begitu, saya akan menuruti kemauanmu." Dukun itu mengambil buhul alias sebuah boneka yang berbentuk seperti manusia, berwarna coklat seperti terbuat dari lilitan serat kayu. Mulutnya komat kamit, seperti mengucapkan sebuah mantra. Matanya terpejam, sesekali ia menghembuskan nafas ke boneka itu. Bulu kuduku sedari tadi berdiri. Apalagi aku sekarang seperti merasakan kehadiran sosok yang tak kasat mata. "Siapa wanita yang tadi kau maksud?" tanya dukun itu sambil memejamkan matanya. Novi, Mbah," jawabku gugup. Aku terus memperhatikan gerak-gerik dukun yang memegangi boneka itu. "Sebutkan perintahmu pada boneka itu terhadap Novi," ucap dukun itu. "Buat Novi kesakitan, kehilangan anaknya, menderita dan gila," ucapku
dengan emosi. Pengkhianatan ini telah mengubah diriku menjadi orang yang sangat jahat. Jadi hati-hatilah kalian para lelaki. Meskipun wanita terlihat lemah, tapi banyak cara yang bisa dia lakukan yang tidak bisa kalian bayangkan sama sekali. Bersambung. Terima kasih buat Resti Anjayani, dan tentunya makasih ya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Oh ya, mampir ya ke channel Cadangan Admin. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja dan dia akan langsung masuk ke channel cadangan tersebut. Saya undur diri ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan jangan ditiru ya. Ini hanya sebuah kisah yang untuk diambil hikmahnya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.